Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta dan kali ini saya sedang berada di daerah Indramayu teman-teman. Jadi saya tepatnya berada di daerah, ya ini kecamatan Lelea kalau nggak salah ya. Dan di sini saya menemukan kembali salah satu bangunan terbengkalai, yaitu rumah milik pengusaha katanya teman-teman. Ini berada di tepat tengah-tengah pemukiman warga dan ini rumah yang sangat kumuh, terbengkalai dan juga besar sekali teman-teman. Cuman yang bikin saya penasaran kenapa ada rumah di tengah-tengah pemukiman warga yang sudah terbengkalai. Dan ini kayak rumah bangsawan teman-teman. Jadi bagus sekali. Seperti eksplorasi di Subang kemarin ya teman-teman. Dari halaman depan aja udah mulai bikin ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ya daripada penasaran kita langsung aja eksplor ke bagian dalam rumah ini di belakang saya. Semoga bisa menghibur teman-teman semua konten ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Agasta dan selamat menyaksikan. Ya teman-teman, jadi saya langsung aja masuk ke bagian dalam rumahnya. Tepat di sini adalah ruang tamu dari rumah ini teman-teman. Saya tadi masuk lewat jendela ini karena kebetulan pintu ini nggak bisa dibuka dari luar teman-teman. Kayaknya udah dikunci atau gimana ya? Susah sih, mungkin udah lama terbengkalai jadi susah dibukanya teman-teman. Nah di sini ada sebuah lukisan, kayaknya lukisan Nyai Roro Kidul deh, tapi nggak tahu ya karena ini berpakaian warna hijau, ada di pinggiran laut teman-teman. Kayak ini lukisan Nyai Roro Kidul deh. Ya serem juga, dan ini kayaknya lukisannya mahal banget ya karena besar, kemudian bagus sekali dari segi apa sih bingkainya gitu ya, mantep nih. Dan kita langsung aja mungkin ke bagian dalamnya, apa aja yang bisa kita temukan di bagian dalam rumah ini teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, baru nyampe sini aja udah merinding saya. Dan di sini saya menemukan sebuah lukisan. Wow, ini lukisan apa ya? Abstrak banget. Apa ini? Kayaknya bekas ini ya, kena cat gitu ya. Kena cat, akhirnya luntur dan entah mungkin sengaja dihapus gitu kan. Ini kayaknya orang gitu ya tadinya, kemudian dicat karena bisa kita lihat ini bekas cat ya. Ya, cuman ini seperti gambar atau apa ya? Seperti gambar pocong teman-teman. Ngeri sedap ya. Merinding saya lihat lukisan ini pertama kali. Ya, kita mungkin akan ke bagian dalam dulu, ke bagian depan. Jadi di sini kita menemukan sebuah kamar depannya. Kayak ini kamar anak pertamanya mungkin atau anaknya ya. Karena biasanya seorang anak bujang itu pasti kamarnya di depan. Dan di sini saya nggak menemukan suatu barang apapun, hanya kosong melompong. Udah ada jendela yang terbuka dan hancur, mungkin ini udah dimasuki maling mungkin ya. Tapi entah seperti apa kejadian sebelumnya gitu kan, saya nggak tahu. Lanjut lagi, di sini ada kamar lagi dan ini pintunya mirip pintu di bagian rumah depan ya. Biasanya pintu yang terbuka dua gini tuh pintu-pintu yang ada di depan rumah biasanya. Tapi kamar ini kayaknya lebih mewah nih, lebih bagus ya karena bisa dilihat dari bagian atas tertata dengan rapi, dan ini ada lemari tembok atau lemari dinding tempat baju-baju. Mantap, ada teralis juga di sini teman-teman ya, jadi aman dari maling. Oke, ini buat nyimpen barang di atas. Oke, kita ketemu lagi dengan lukisan ini, bikin saya merinding nih. Untung saya udah lihat dari bagian depan tadi. Oke, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita menemukan sebuah WC. WC-nya udah modern ya. Coba kita masuk. Oh men, WC duduk, ada shower juga, dan ada bathtub. Gila, ini ngeri parah nih, keren parah nih.
jarang-jarang ada rumah yang bagian WC-nya itu bagus. Biasanya kalau ada rumah yang bagian WC-nya bagus itu pasti rumah-rumah orang yang terpandang gitu ya di daerahnya. Di sini juga ada wastafel, bisa kita lihat. Saya baru lihat nih wastafel model kaca gini nih. Cir, keren banget ya. Oke. Dan ini adalah bagian belakang daripada rumah ini teman-teman. Masih ada ruangan lagi sih ke belakang sana, cuman ya kita mungkin hanya beberapa menit ya untuk eksplor di sini karena ya nggak banyak yang bisa kita eksplor, hanya bagian-bagian bangunan ini aja gitu kan. Dan ternyata ini adalah rumah pengusaha, entah pengusaha apa gitu kan. Kenapa seorang pengusaha bisa meninggalkan rumah yang sebagus ini gitu kan? Begitu saja teman-teman. Oke dah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada sebuah lukisan kembali. Nah ini kalau lukisan kayak gini saya senang nih lihatnya, karena bikin apa ya, bikin hati tenang gitu kan, melihat apa air terjun, terus pemandangan ada orang mancing juga kan, keren gitu kan, dibanding lukisan yang tadi di depan. Itu lukisan yang banyak mitosnya gitu kan. Oke deh. Oh ternyata ini pintu dari samping sama, nggak bisa dibuka ya karena bagian bawahnya udah terkunci teman-teman. Nah, lanjut lagi. Ini adalah kitchen set, kemudian ini meja makan, tempat dimana keluarga ini memasak makanan setiap harinya untuk kebutuhan sehari-hari teman. Cuman di bawah sini nggak ada ini, nggak ada barang-barangnya, udah pada menghilang ya. Ini juga nggak ada teman-teman. Ya udah pada diambil semua. Oke deh. Di sini ada, ini bukan lukisan ya, ini namanya apa ya? Kalau yang tadi kan lukisan, kalau ini namanya apa ya? Nggak tahu nih. Jadi ukiran ya, bisa disebut ukiran gitu kan. Oke, dia lanjut lagi ke bagian belakang. Seperti biasa pintunya pada dikunci, jadi kita terpaksa melewati jendela yang memang udah sengaja dibuka. Mungkin ada juga ghoster lain atau explorer lain yang kesini teman-teman. Oke. Ya, di sini ada bagian belakang rumahnya sudah sangat terbengkalai ya, bisa dilihat ada 2 tingkat, cuman kayaknya di atasnya belum jadi deh. Oh, keren sekali teman-teman, bikin takjub ya, bikin takjub. Kita ke bagian mana dulu ya? Sebelah sini ada tangga, kita ke bagian sini dulu deh, yang mungkin hanya ada beberapa bangunan yang bisa kita eksplor sebelah sini ya. Cira, siapa lagi yang bikin gambar pocong kayak gini ya pakai kapur? Kampret momen ini namanya. Untung ini masih sore hari ya, sore hari yang begitu terang teman-teman. Saya pengen masuk ke sana ya, tapi lewat mana ya? Lewat sini bisa nggak ya? Oh nggak bisa sih, ternyata harus lewat sini teman-teman. Cuman gimana nih? Kita coba deh masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, susah juga. Tapi bagian sini tuh udah nggak ada ini nih. Yes. Akhirnya saya bisa masuk. Ya, ini bagian bangunan samping. Udah nggak ada apa-apa dan udah mulai rubuh teman-teman. Gila. Ya udah mulai rubuh ini. Dari kusennya, bukan kusen ini, atap-atap ya. Atapnya udah besi-besi gini, udah mulai rubuh nih. Bentar lagi termakan oleh waktu, termakan oleh usia, apalagi diterjang angin dan hujan gitu ya. Kita di sini menemukan sebuah WC lagi teman-teman.
Cuman di sini WC-nya nggak ada klosetnya. Why man? Lanjut lagi ke bagian samping. Ternyata ada sebuah tangga menuju ke atas. Kita coba kali ya naik ke atas. Ada apa nih di atas? Tuh. Apakah tangga ini kuat? Ngeri juga nih, takut rapuh. Kayaknya tangga hanya untuk turun deh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tuh, ya bisa dilihat. Cuman begini doang. Ya tuh, ini bagian bangunan yang belum jadi teman-teman. Ya mau dibuat balkon, kemudian dibuat kamar mungkin, cuman belum jadi. Bisa dilihat ya. Oke deh, daripada kita jatuh, ini kita turun lagi aja. Ngeri soalnya kalau misalkan dilanjutin ini. Tuh, udah karatan. Tuh ini juga udah potong ini. Anjir. Kalau dilanjutin juga bikin apa ya? Bikin jantung berdebar, takutnya jatuh gitu kan. Wah ternyata bisa lewat sini nih, ada jendela. Bisa masuk apa enggak ya ke sini? Ya teman-teman, jadi saya masuk ke jendela yang begitu sempit. Karena lewat sana ada tanaman yang liar gitu kan. Oke lanjut lagi. Oh, jadi teman-teman di sini saya menemukan sebuah ukiran yang begitu besar ini. Ini adalah gunung dan air terjun. Kemudian ada pemandangan-pemandangan juga teman-teman. Kita lihat. Jadi di sini ada sebuah lukisan ukiran. Kayaknya rumah ini adalah seniman ya. Pengusaha berikut seniman yang memang mencintai sebuah gambar-gambar lukisan teman-teman. Bisa dilihat juga ini dinding-dindingnya penuh dengan kayu. Sangat estetik sekali ya. Mungkin ini adalah panggung pertunjukan atau tempat santai keluarga. Bisa jadi juga tempat penyimpanan alat-alat musik di sini ya. Oke deh, lanjut lagi ke sebelah sini. Jadi di sini kita menemukan sebuah pintu yang nggak bisa dibuka nih. Saya penasaran untuk rumah-rumah atau pintu yang nggak bisa dibuka tuh. Rasanya ada apa gitu ya di dalamnya. Oke. Gila ya, udah hancur sekali tuh. Ini bagian rumah yang memang desainnya jadul ya. Kayaknya jadul banget nih. Kalau yang apa mungkin konsep minimalis ya, entahlah. Oke, kita masuk ke bagian ruangan sebelah sini. Ini mungkin akan menjadi tempat terakhir untuk masuk, untuk explore ya. Oke, ternyata masih lega. Dan ini tembus ke bagian sebelah sana. Gila, ini ke rumah atau apa ini yang bisa banyak tempat-tempat tersembunyi gini, banyak sekat-sekatnya gitu kan. Assalamualaikum. Oh men, udah ada jamur di sini. Assalamualaikum. Oke. Jadi di sini adalah sebuah tempat. Mungkin ini kamar gitu ya. Ini kamar kayaknya nih. Kayu-kayu semua. Dan di sini ada WC juga teman-teman. Oh, ada sebuah WC modern. Ini pintu yang tadi terkunci. Ya, nggak banyak yang bisa kita eksplor di sini karena barang-barangnya udah pada diambilin teman-teman. Ini juga ada ruangan lagi, ada WC lagi ternyata. Jadi banyak sekali WC di sini ya. Oke, udah hancur. Di sini ada sebuah tangga menuju ke atas.
Nah, kita cek deh, semoga tangga ini bisa aman untuk saya lalui teman-teman ya. Soalnya yang tadi nggak bisa saya lalui karena udah potong gitu kan. Kalau yang ini kayaknya bisa nih. Oh, oke lah. Jadi di sini saya menemukan bagian lantai 2, cuman terpisah dari bangunan yang sebelah sana. Di sini hanya sebuah bangunan yang belum jadi. Ini hanya mau dijadikan kamar doang kayaknya. Ya, belum jadi. Sebelah sana juga tuh. Ya udahlah. Bete juga kalau eksplor bagian gini doang ya. Apalagi bangunan yang belum jadi. Cuman ini yang bikin seremnya tangganya curam banget ya. Tangga yang muter-muter gini tuh. Tapi bisa menjadi alternatif untuk penghematan lahan gitu ya. Oke, ini adalah bagian samping daripada rumah ini teman-teman. Nah, ini bagian samping. Ini juga kolam nih, kolam ikan kayaknya. Cuman begitu doang. Kita masuk lagi deh. Kayaknya udah habis yang bisa kita eksplor di bangunan ini. Gak banyak juga. Yang jelas ini keren banget rumahnya, estetik banget ya. Cuman sangat disayangkan kenapa bisa terbengkalai seperti ini teman-teman. Ya beres eksplor, harusnya tenang santai, malah saya jadi merinding lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin ini kalau malam hari eksplor di sini kayaknya serem banget gitu kan ya. Dengan keadaan bangunan yang sudah terbengkalai gitu kan. Apalagi di sana ada gambar pocong teman-teman, dan ada lukisan yang mirip dengan pocong juga di dalam. Anjir, ngeri banget. Ya cukup sekian untuk eksplorasi saya kali ini di bangunan terbengkalai daerah Indramayu, berada di sekitaran Lelea ya, bisa dicari aja teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, like channel Gagas Agasta, dan selamat sore.